Halo John. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama gue Ale Dan gue Jojo. Kita masih ada di channel Al Enju Beta Club. Sekarang kita ini lagi berada di Kebun Raya Bogor. Iya, Di alam bebas. di alam bebas. Makanya kalau yang mau datang ke PAM, ini samping PAM kita kayak begini nih. Iya, Cuacanya, suasananya tuh kayak di bisa dibilang katakan apa? Asri. Asri Sri Grumile. Iya. Oke, John, kali ini kita coba ngebahas cara memberi pakan buat cupang, entah itu burayak atau ikan cupang dewasa. Nah, yang mau gua share di sini pengalaman Ale juga. Cara pakan awalnya kita bahas ini dulu deh, buat burayak, burayak cupang ya. Jadi yang kemarin udah dijelasin di video sebelumnya tuh, kasih makan nih burayak dengan kutu air yang disaring. Itu kan metode kita ya, metode di farm kita pakai kayak begitu. Selebihnya memang ada lagi yang pakai Artemia ada, Infus. pakai infus. Terus ada yang pakai telur, ada yang pakai. Itu kalau pakai telur puyuh gimana Bang Jo? Kecil banget. Emang mendingan telur puyuh. Telur puyuh banyak itunya apa? Proteinnya Proteinnya lebih banyak. Gue dulu juga pernah ya, cerita pengalaman nih John ya. Gue dulu juga pernah awal-awal gue pakai telur, telur kuningnya aja tuh kan gue rebus, gue kasih air, kasih makan atau burayak. Besokannya airnya kotor, airnya kotor karena gue ngasih mungkin kebanyakan. Makanya dari itu gue mulai coba-coba yang lain. Nah ketemu udah tuh apa, kutu air tapi yang disaring. Biasanya juga gue pas lagi ngebreed itu gue udah siap-siap infus. Misalkan tiba-tiba kutu air nggak ada, yang jualan nggak ada, yang jualan ada sih, yang jualan nggak ada, nggak nyediain kutu airnya, nggak ada gitu. Aku udah siap-siap infus. Jadi misalnya pakan lain nggak ada ya gue kasih infus dulu. Cuman langsung ini ya, apa kutu air ya? Iya. Cuman emang menurut kita ya bagusnya kutu air yang disaring itu yang kecil. Iya, soalnya kalau kutu air yang kecil itu bisa langsung dimakan sama umur 5 hari ke atas. Kalau kutu air langsung yang besar tuh tanpa disaring kadang-kadang nggak kemakan, malah kasihan. Emang sih bagus gitu. Mungkin tujuannya gini, ngasih kutu air sekarang gitu ya Bang Jo ya. Iya. Ngasih kutu air sekarang yang gede nih, besok pecah. Cuman kan nggak semuanya pecah, pasti ada yang gede gitu. Jadi nggak bakal semuanya kemakan, takutnya malah jadi racun ya Bang Jo ya. Iya, kalau kutu airnya itu mati ya otomatis busuk. Iya, ngotorin air juga. Terus kita mau bahas itu udah ya, burayak ya, yang apa pilihan kita ya. Terus sekarang kita mau ngasih pengalaman buat ikan yang udah dewasa, yang inilah apa, yang es, ukuran size es ke atas ya, yang udah bisa makan kasar gitu, intinya gitu. Itu kalau kita kita tuh biasanya ngasih pakan tuh 2 kali sehari, pagi sama sore ya. Nah buat lu orang yang sibuk apa nih Bang Jo? gawe lah, itu bisa lo akalin, sedikit-dikitnya lo ngasih makan tuh sehari sekali, entah itu pagi siang, pokoknya sebisanya ya, tapi sehari harus dikasih gitu ya, sebisa waktu lo ngasih itu apa pakan ke ikan. Soalnya emang harus dikasih makan, kasihan lu udah miara ikan, lu mesti ada tanggung jawabnya juga. Dan lebih baik lagi tuh lo ngasih misalnya pagi, udah pagi terus, atau lo sempatnya sore aja terus.
siang terus gitu. Walaupun cuma sekali lu kasih pakan. Itu jadi biar ikannya juga enggak ya kalau kata orang ini ya. Kelantih. Mau jatuh pelanting ya? Enggak Bang Jo, kalau orang Depok biasanya gini, deh, gua belum makan ini dari pagi, kelantih pisan perut gua gitu. Oh iya, kayak itu. Kelantih ya, perutnya perih. Kelantih. Iya. Jadi gitu John. Apa? Buat jenis pakannya Bang Jo. Oh iya, pakannya. Pakannya apa aja? Pakan kan banyak tuh. Ada makanan beku, ada pelet, ada makanan hidup, ada kimia ya. Kimia juga bahan hidup sih ya. Iya, bahan hidup juga ya. Nah itu ininya Bang Jo, kan pasti pada bertanya-tanya nih, yang bagus pakan tuh apa sih? Yang bagus mah semuanya bagus Itu kan pasti ada yang nanya tuh, Bang, yang bagus sebenarnya pakan tuh apa sih? Ya sebenarnya sih kalau menurut kita berdua yang bagus tuh pakan kalau dari nol ya, berarti si budaya udah mulai makan tuh ya, itu kutu air itu pasti bagus sampai dia umur 2 bulan udah bisa makan kasar, baru tuh diselingin pakan kasar, entah jentik, entah cacing sutra atau cacing darah, bisa pelet, yang penting sih diseling ya Bang Jo ya. Enggak, soalnya si ikannya ini kan pakan itu penting buat ini juga buat dia mutasi pengeluaran warna. Jadi misalnya kita cuma satu pakan ngasih cuma satu macam pakan, di tempat biasa pengalaman gue gini ya, nggak semuanya bisa cepet mutasi itu gara-gara satu pakan gitu. Misalnya kita kasih kutir-kutir terus nggak itu nggak mutasinya itu kita nggak tahu itu dia bakalan mutasi cepet gara-gara pakan apa, kita nggak tahu gitu, nggak bisa nebak-nebak juga. Soalnya emang belum ada risetnya gitu ya, pakan ini bagus buat ini. Gue juga belum ketemu ilmunya nih, ini pakan kutir bagusnya buat apa, makan ini. Banyak sih yang udah pada cerita nih, encu bagusnya buat ini, kutir bagusnya buat ini. Cuman kalau gue praktekin tuh beda hasilnya. Makanya gue mendingan gue campur makanan tuh. Minggu ini gue kasih makan ini, besoknya gue seling pakai cacing atau apa lah gitu. Seadanya sih sebenarnya, nggak nyari-nyari juga. Kalau di tukang ikan kan pasti ada macam-macamnya. Waktu itu malah sempet gue kasih pelet sama cacing terus. Itu size-nya emang cepet ya. Kalau buat ngejar size, cuman cepet gitu. Emang warnanya kurang. Nah itu yang tadi gue omongin, jadinya jangan terpaku satu makanan ya. Nggak apa-apa lo kalau mau nyetok makanan cacing beku atau yang satu lagi apa sih yang kotak-kotak itu cacing beku cacing beku ya. Itu kotak. Yang di wadah freezer gitu. Apa itu sih apa? Cacing darah. Namanya apa ya? Gue juga lupa tuh namanya. BW. Bukan? Iya BW. Cuman dibekuin gitu kan. Apa kalau gue nyetok itu, kalau misalnya lu biasa dapat kutu air tiap hari nyetok itu nggak masalah sih. Jadi selang-seling sih intinya. Sekali lo kasih cacing. Ya intinya sih ganti-gantian aja lah makanan. Dan jangan ngasih makan terlalu banyak juga. Itu nggak bagus. Iya. Air cepat kotor. Terus ikannya juga jadi gampang sakit. Jadi kalau ikan terlalu banyak dikasih makan, itu perutnya dia kan kecil ya. Itu di dekat perutnya tuh ada kalau orang bilang itu balon buat berenang, balon apa sih ya kayak itulah, gue lupa namanya ya. Itu kalau misalnya udah keganggu sama perut, dia kadang-kadang malas berenang, sama kadang-kadang berenangnya oleng gitu. Itu kan ikan oleng kapten gitu. Itu gunanya balon renang itu di badan cupang tuh buat keseimbangan keseimbangan ya. Buat keseimbangan. Kadang-kadang dia malas jadinya, terus udah malas susah juga kadang-kadang. Itu tuh awalnya bisa nimbul penyakit ya, udah susah mulai buang
kotoran. Iya, apalagi makanannya nggak bersih itu ya penyakit pasti lah. Makanya kasih makan tuh. Gue pernah baca lagi di buku nih. Kalau mau ngasih makan ikan cupang itu sebanyak matanya ikan cupang. Nggak tahu itu benar apa enggak ya, gue sempat baca juga di buku. Matanya segini nih. Nah, lo kasih makan segini. Sama kayak apa? Kalau lele kan ditimbang. Lele mau sih pakan lele tuh ditimbang lelenya ada apa? Beratnya berapa, ntar kasih makannya berapa. Nah, kalau cupang yang gue baca ya. Sebenarnya sih kayak nggak jauh beda juga sih ya. Iya. Ngomong-ngomong, gue aus sih John. Iya John ya. Jadi itu pembahasan pakan yang di pengalaman farm kita nih. Nah, jadi benar kata Bang Jo, kalau masalah pakan tuh kalau emang lagi sibuk minimal sehari sekali. Cuman kalau bisa sehari 2 kali atau 3 kali. Juga porsinya tuh jangan terlalu banyak juga biar airnya nggak kotor. Terus kalau masalah pakan kita diselang-seling, nggak setiap hari ini terus minggu besok ini lagi, nggak, itu diselang-seling juga biar size sama warna itu seimbang, jadi nggak jomplang juga, nggak kayak blok itu kasih makan cacing sama pelet doang, gede sih gede, tapi warnanya jadi lama, mutasinya tuh lama. Tuh kalau misalkan doang. Buat pakan ya Bang Jo ya, buat pakan tuh kayak begitu di kita tuh, jadi kita selang-seling biar ikannya nggak bosan juga Bang Jo. Iya, kasihan. Misal hari ini dia makannya cuma serode mulu sampai sebulan, kan bete Bang Jo gitu. Harus ada variasi gitu. Iya. Kayak lo juga nggak? Iya. Kita bosan. Kalau misalkan makannya serode mulu, enak sih Bang Jo. Iya. Sambal. Nasinya anget. Itu sebenarnya pakan sama air itu ngaruh banget. Pokoknya kesehatan ikan itu ngaruh di mutasi juga, biar cepat naik warna atau ikan sehat udah otomatis mutasinya cepat mau itu ikan mahal ikan murah ya. Iya. Tergantung gennya juga sih. Cuman emang kalau mau cepat bikin ikan sehat dulu deh, ikannya sehat juga, ikan nyaman ya cepat biasanya. Makanya itu penting banget tuh, kayak misalkan kayak buat ngeganti air itu kan biasanya kita treatmentnya tuh 4 sampai 3 hari kita udah ganti air gitu. Kecuali kalau burayak nggak mungkin kita setiap hari atau 3 hari sekali ganti air ya Bang Jo. Burayak mah bisa sampai sebulan. Lihat aja kondisi airnya. Kalau udah memang harus ganti, air udah kotor atau udah bewok tua. Air udah tua. Iya, air tua itu kalau airnya udah ketuaan biasanya tuh timbul apa, ada bewoknya ya Bang Jo ya. Itu air belumut. Jadinya itu apa? Besar, bukan. Bebek sama kuda. Itu beda. Bebek sama kuda. Kalau misalkan sama itu sapi sama macan Bang Jo. Iya, benar. Jangan sampai lo bebek sama kuda. Beda. Iya. Jadi usahain airnya itu jangan pakai air yang sama. Soalnya kalau sama tuh sapi sama macan. Jadi harus beda. Bebek sama kuda. Udah dah, John kayak udah mulai ngawur nih. Obatnya udah waktunya minum obat doi. Makanya itu apa tadi itu? Itu tadi kita bahas masalah pakan ya. Pakan. Nih mumpung bahas di pakan nih. Bang Ale, Bang Jo mau nanya nih ya. Aduh. Ya. Pakam, mau nanya pakam nih. Banyak kan gini ya masalahnya nih, mumpung masih bahas burayak, pakan burayak. Pertanyaan cuma begini. Ini kan Bang Jo sama Bang Ale dulunya kan punya farm sendiri-sendiri ya. Boleh dong share sampai akhirnya di farm punya keputusan nih saat ini untuk burayak ngasih makannya itu makan kutir alus. Tuh kalau tadi Bang Jo udah sempet share ya. Sampai akhirnya Bang Jo memutuskan untuk pakai kutir alus. Nah kalau dari Bang Ale sendiri gimana? Apa emang cuman kutu air alus doang? Kalau nggak ada kutu air alus gimana nih buat orang yang pada nge-breeding terus nggak ketemu kutu air alus? Solusinya ada yang lain nggak ya? Jadi kalau gue sendiri pertama kali gue coba breeding, gue pakai Artemia. Soalnya emang cuacanya lagi nggak bagus. Kalau misalkan gue pakai kutu
air bisa pakai kutu air, cuman pas lagi itu cuacanya emang lagi musim hujan, buat nyari si kutu air itu susah banget. Jadi mau nggak mau saya nyiapin pakai Artemia gitu Bang Jo kalau saya pribadi. Namanya bacai. Oh iya, Pacai kayak gitu. Pakem ya Mr. Kem gitu. Mr. Kem kalau misalkan buat gue pribadi nih, pertama kali gue coba breeding itu pakai Artemia. Emang si gurayaknya itu banyak ya, karena Artemia itu nggak terlalu jahat kayak kutu air. Yang jahat berarti jahat ya? Ada mungkin yang mati bang, yang mati jahat. Jadi jahatnya itu kalau udah setelah mati dia jadi jahat, karena setan ya. ngotorin airnya gitu. Paling jahatnya kayak gitu doang. Cuman kalau buat kondisi lagi hidup dia nggak jahat, soalnya dia berenangnya gini-gini doang. Nanti kalau mati baru jahat Soalnya kan neraka gitu. nggak tahu Bang Jo, kan kita lihat perilaku dia selama di dunia Bang Jo. Kalau jahat pasti masuk neraka. Jadi seperti itu yang kalau buat ngebreeding awal ya. Sempat dulu sih pakai, katanya emang benar tuh kata Bang Jo tuh. Coba pakainya apa kuning telur, cuman emang gua nggak coba sih karena emang banyak yang ngomong tuh bikin rusak air juga, makanya nggak gua coba. Langsung gua coba tuh pakai Artemia, habis itu kutu air. Dan sekarang gue buat di farm tuh emang pakainya kutu air disaring, itu buat umur burayak 5 hari sampai 10 hari ke atas. Kalau udah bisa makan kasar ya kita kasih makan kasar, entah cacing, entah ini apa jentik, entah kutu air juga yang besar. Pokoknya pakan hidup sih. Kalau buat pakan mati atau beku itu jarang, malah kagak ya Bang Jo ya, malah itu kagak sama sekali kayaknya. Kalau buat pakan hidup ya itu pakan hidup terus kalau buat kita. Jadi selang-seling lah, jangan makannya itu mulu dikasih. Bosen ikan juga, kita aja bosen apalagi ikan kayak gitu. Gimana Bang Jo, ada tambahan nggak? Cukup. Nah jadi buat Nah itu kan pengalaman Bang Ale ya. yeah. Ada juga nih Bang Ale nih, karena kan fokusnya pertanyaannya gini ya. Orang pertama breed itu fokusnya di burayak. Pengalaman orang tuh kalau breeding sampai dengan ngawinin, orang pada demen banget itu ngawinin ya. Breeding Iya, ente juga doyan kawin kan? Nah, begitu udah kawin tuh itu ditanya begitu ya kagak enak. betelor tuh ya, berhasil tuh sampai betelor, sampai beranak, sampai netes tuh telurnya banyak. Nah, semua kebanyakan orang tuh cerita penggagalnya di situ tuh. Anak banyak mau banyak begitu udah netes. Tapi begitu 2 hari, 3 hari, 4 hari kemudian Melepas. anaknya hilang. Melepas Bang Ale ya. Nah tuh melepas, kenapa itu bisa melepas begitu ya? Bisa dari air, bisa dari indukannya kayak biangannya stres, keganggu, bisa kayak gitu juga. Pakannya nggak habis. Kalau misalkan ini kadang-kadang ada nih yang padahal dia belum siap makan nih burayak, misalkan baru netes hari ini dikasih pakan nih sama dia, tujuannya mau ngasih pakan si biangan. Cuman kadang-kadang ini nggak boleh. Soalnya kenapa? Kalau menurut kita nggak boleh gitu, pakannya nggak habis, itu bikin rusak si airnya. Terus kalau misalkan si biangannya nih buang kotoran di tempat breedingannya, kan breedingan kecil. Kalau misalkan biangannya kasarnya apa ya, buang kotoran yang terlalu banyak, ntar airnya juga jadi rusak. Sedangkan si budaya kan nggak boleh air kotor kayak gitu, cepet deh pasti hilangnya. Atau kalau anak cupang sekarang yang bilang tuh melepes itu. Ada juga nih Bang Ale nih, orang kan banyak nih emang kutu air doang buat makan burayak, terus Artemia doang yang buat makan burayak. Karena kan intinya nih kita bahas pakan nih ya. Ini makanannya selain itu apa lagi nih? Nah itu untuk mempertahankan gimana caranya nih supaya pada saat burayak udah pada nongol tuh setelah netes bisa bertahan sampai gede, dengan harapan kalau udah gede kan makannya enak tuh, mau dikasih makan apa juga kan ya, mau dikasih sayur asem kayak, mau kasih sayur lodeh kayak, dan dia masuk tuh. Nah masalah segitu supaya nggak melepas, ada lagi nggak solusinya? Pernah sih aneh denger nih, nonton di YouTube. Salah satunya kayak modal infusoria. Apa sih itu infusoria ya?
emang bener-bener bisa mempertahankan itu si burayak hidup sampai gede gitu? Itu bisa. Nah, kalau mau tanya lebih lanjut, yang udah bikin infus sampai sekarang nih buat cadangan makanan, nih, tanya bapak ini, bapak infus. Gimana Pak? Ya, ntar kalau misalnya mau tahu caranya ntar kita bikinin video ini, kita bikin videonya aja deh. Iya. Nah, cakep tuh Bang Jo tuh. Iya. Itu boleh juga tuh infonya. Yang cuma sekarang nih sebenarnya tuh burayak dikasih makan infus itu. Bener nggak sih bisa bikin dia kagak mati gitu? Ayo Bang Jo. Yang pengalaman gue sih nggak bikin mati ya, itu nolong rakyat sebenarnya. Buat makan awal ya baru bisa makan itu bisa kan. Lemes amat. Puasa nih efek makan infuseria ini. Lemes apa emang kalau makan infus tuh nggak Ini efeknya? Iya ini kameranya goyang-goyang. Dahsyat ya. Jadi gini, diperjelas. Kalau infus itu sebenarnya bukan makanan pokok, cuman kayak makanan cadangan. Seandainya kayak kutu air, artemia, nggak ada bisa pakai infus. Jadi si ikan tuh tetap bisa makan, tapi jangan buat makanan utama. Soalnya kalau pakai infus pasti lama banget gedenya. Malah umur 2 bulan ke atas malah masih kecil-kecil gitu, nggak gede-gede. Karena kalau pengalaman kita berdua, terutama Bang Jo, Bang Jo, kalau misalkan pakai infus, ikan kayak makan ini kerupuk, kenyang tapi nggak gede-gede gitu. Gitu Bang Jo. Insya Allah seperti itu. Jadi intinya ada tuh ya bisa nolong dah tuh infusoria ya. Bisa nolong. infus ya emang nolong, kalau nggak ada kutu air ya ada api kan buat darurat. Cuman emang nggak tahu ya kalau misalnya dipakai infus terus kayak gimana, pernah coba juga. Cuma dari sekian banyak pengalaman memang infus itu nggak diandalkan ya sama Bang Jo sama Bang Ale. Ya, soalnya Nolongin doang. infus itu kan kayak debu ya, kecil itu mungkin emang kalau diterusin ikannya kecil juga lama, size nya lama besar. Lagi juga pegel Jepangnya makan infus kagak habis kenyang kagak, rahang sakit kayak ngunyah mulu tapi nggak kenyang kayak gitu. Kayak makan kuaci. Iya yeah, bener kayak makan kuaci, pegel rahang tapi nggak kenyang kayak gitu ya. Pokoknya dari kita sekian dulu. Kalau misalkan mau tanya-tanya lebih lanjut, kita mau tahu tentang apa yang kita bakal lakuin nanti, terus ikan-ikan apa yang kita mainin, bisa dilihat di sini IG kita ya, IG kita di sini, terus ada WhatsApp ada juga di sini gitu. Jadi pantengin terus channel kita kalau mau tahu lebih lanjut tentang ikan yang kita breeding sendiri berdasarkan pengalaman. Ayo Bang Jo. Ya cukup sampai sini dulu. Kalau ada salah-salah kata kita minta maaf. Maaf Ya, dulu. kita nge-share pengalaman biar bisa berguna buat kalian semua, bisa dipraktekin juga. Kalau misalnya ada yang berbeda bisa komen di bawah, kita saling sharing aja. Kalau enggak mainlah ke farm. Iya benar, main ke farm. Jangan nonton doang, bisa main ke farm. Ngobrol di sini. Wassalamualaikum. Go Cupang Indonesia.